Saudara-saudara, hari ini saya berbicara bukan soal mimpi, tapi soal kenyataan, soal pilihan antara hidup di kampung atau hidup di kota. Banyak orang yang tergiur dengan bayangan kota, gaji besar, gedung tinggi, kehidupan mewah, tapi faktanya banyak yang menyesal. Banyak juga yang akhirnya nyangkut. Hidup di emperan, kerja serabutan, bahkan jauh dari keluarga. Saudara-saudaraku, di video kali ini saya akan berbicara dari hati ke hati tentang kenapa sebaiknya kamu pertimbangkan untuk tetap hidup di kampung. Karena bukan kota yang bikin kita sukses, saudara. Tapi bagaimana cara kita berpikir. Di kota, realitanya yang selama ini tidak terungkap. Hidup di kota itu keras, saudara. Di mana kita tidur harus bayar, seperti di kontrakan, makan, transportasi, ya tentunya cukup mahal. Persoalan peluang kerja, banyak. Tapi yang cari juga jutaan orang. Saingan tentunya sangat berat. Kalau kita tanpa skill, tanpa koneksi, kamu bisa jadi bagian dari barisan pengangguran jika kalian berani untuk melangkah. Sekarang coba jalan ke terminal, ke kolong jembatan, ke pasar induk. Banyak yang datang ke kota dengan mimpi, tapi sekarang kehidupannya makan pun dari sisa-sisa restoran. Apa kamu siap hidup kayak begitu? Kampung banyak yang dimiliki. Sekarang kita lihat di kampung. Lahan masih ada. Mau tanam sayur, bisa. Mau pelihara ayam, bisa. Soal biaya hidup, masih murah. Bahkan kita bisa hidup dengan 20.000 sehari. Makanan tentunya sangat sehat kalau kita di kampung. Beda dengan di kota. Dan yang paling penting, rasa kebersamaan di kampung. Di mana masih ada tetangga yang peduli. Masih ada orang yang saling membantu. Di kampung udara segar. Kita dengar suara burung. Dan waktu buat kita kumpul bersama keluarga sangat memungkinkan. Itu semua tidak bisa kita beli di kota. Nah, persoalan peluang kalau yang ada di kampung. Banyak yang bilang kampung itu nggak ada masa depan. Kalau saya bilang itu bohong. Kita lihat sekarang teknologi bisa bantu kita usaha dari kampung. Misalnya kita bisa jualan online, bikin konten-konten, jadi konten kreator. Kita kirim hasil tani ke kota, buka warung, buka bengkel, itu sudah mudah. Jadi kampung itu peluang kalau kita bisa berpikir kreatif. Ya pilihannya daripada kita jadi kuli bangunan di kota, mending kita jadi bos kecil di kampung sendiri. Daripada jadi sopir online, mending jualan es kelapa di depan rumah sendiri. Jadi bagaimana kita memulainya di kampung? Nah ini banyak pertanyaan. Saudara-saudara, langkah pertama, berhenti minder tinggal di kampung.
Karena kampung bukan tempat orang gagal. Kampung tempat orang kuat. Kedua, cari potensi lokal. Apa yang bisa dijual? Apa yang dibutuhkan orang sekitar? Terus langkah yang berikutnya apa? Belajar skill. Kita bisa bertani secara modern, berternak, menggunakan internet, bikin konten, jualan online, jadi tukang las, tukang servis HP. Jadi skill-skill ini yang bikin kita mandiri. Jadi saudara-saudara, sebelum kamu angkat kaki ke kota, tanya dulu diri sendiri. Apa saya siap mental? Siap miskin dulu? Siap jatuh dan tidak punya siapa-siapa? Kalau tidak, lebih baik bangun pondasi di kampung, bangun nama baik, bangun usaha kecil, bangun jaringan, karena kampung bisa jadi istana. Kalau kamu niat dan jalan dengan keras, kamu pasti bisa. Sedangkan kota bukan satu-satunya jalan menuju sukses, saudara. Tapi mentalitasmu yang akan menentukan kemana arah hidupmu. Sampai ketemu lagi dengan saya, Iwan Ongko, The Real Smart Street.